Halo, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan sebuah solusi untuk kebutuhan sayuran untuk untuk masyarakat modern. Seringkali kita butuh sayur tapi sulit mendapatkannya karena kita hidup di kota besar, lahannya sempit, bahkan tinggal di kos atau di apartemen. Nah, ini ada solusinya teman-teman. Solusinya namanya adalah microgreen. Microgreen adalah tanaman yang dipanen ketika usia masih sangat muda. Contohnya seperti ini. Ya, ini microgreen kangkung. Lihat. Ya. Jadi tidak perlu lahan yang luas, hanya di wadah yang kecil, tapi kita bisa menanam, memanen, dan makan sayuran yang sehat. Ini sehat sekali karena tidak membutuhkan pupuk, tidak membutuhkan pestisida sama sekali, dan jangka waktunya sangat cepat, hanya antara 4 sampai 10 hari tergantung benihnya sudah bisa dipanen dan dikonsumsi. Nah, bagaimana caranya saya akan jelaskan secara cepat. Ya, yang pertama kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Demikian persiapannya, ya, bahan-bahannya. Yang perlu disiapkan adalah medianya atau wadahnya. Kita pakai wadah-wadah yang bekas saja. Contohnya wadah kalau kita sering beli makanan, ya, atau wadah-wadah plastik seperti ini kita bisa pakai, jangan dibuang tapi dipakai. Kalau kita habis beli roti begitu, wadahnya jangan dibuang, kita bisa pakai, ya, seperti ini, wadah-wadah bekas atau di nampan seperti ini, yang sebelumnya kita lubangi terlebih dahulu bawahnya agar air kelebihan dari tanaman itu bisa keluar, ya. Nah, kita manfaatkan wadah-wadah bekas tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita butuh media tanamnya. Media tanamnya kita pakai yang berada di sekeliling kita. Ya, kebetulan di tempat saya banyak serbuk kayu. Ini sangat bagus karena gembur dan tidak padat. Tapi kita bisa pakai apa saja sebetulnya. Pakai pasir bisa, pakai tanah juga bisa, pakai serbuk sabut kelapa juga bisa, ya. Ini sangat bagus sekali dan sangat mudah. Kemudian benihnya, bisa pakai benih-benih segala macam sayuran. Contohnya seperti yang saya punya, ini bisa beli di pasar, sangat gampang kita temui. Benih biji kacang hijau. Lalu ini saya juga ada benih kacang kedelai, atau seperti ini juga saya punya benih kangkung, biji kangkung. Nah, bagaimana caranya setelah kita siapkan benih, media, dan wadahnya sudah siap semua? Sekarang kita akan mulai dengan bagaimana cara menanamnya. Oke, jadi pertama kita masukkan dulu benih. Ini saya pakai benih kangkung dan benih kacang hijau, ya. Kita rendam dulu sekitar 2 jam. Sambil menunggu direndam selama 2 jam, kita akan siapkan medianya. Serbuk kayunya saya bilas, saya cuci dengan air. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan dan kita beri lubang di bawahnya. Saya pakai wadah bekas, ini bekas kue, ya, kita masukkan seperti ini. Kita padatkan, kita tekan-tekan, dan kita ratakan seperti ini. Tidak perlu terlalu penuh.
tunasnya. Nah, setelah 2 jam ya, kita mulai sebarkan. Yang pertama adalah ini biji kangkung. Sebarkan. Nah, ini kita ratakan seperti ini. Tingkat kepadatannya disesuaikan. Jangan terlalu padat tapi juga jangan terlalu jarang. Kalau terlalu jarang nanti tanamannya tidak bisa tumbuh tegak. Yang cukup seperti ini supaya nanti satu sama lain akan saling menopang sehingga tanamannya bisa berdiri tegak. Berikutnya adalah biji kacang hijau. Dan rasanya juga enak sekali kalau kacang hijau, persis seperti kecambah tapi malah lebih manis karena daunnya sudah tumbuh nanti. Beda dengan kecambah. Kalau kecambah hanya batang dan akarnya. Kalau microgreen kacang hijau ini batang dan daunnya yang kita makan. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kita ambil bahan plastik atau ya plastik biasanya yang seukuran dengan wadahnya. Kita lakukan seperti ini untuk ditekan-tekan. Kemudian kita tindih. Nah, menindih ini juga penting karena tujuannya adalah, kalau yang kotak ini juga saya tekan-tekan, kemudian kita tindih. Kita tindih itu sangat penting supaya ketika benih itu mulai tumbuh, maka benih itu akan tumbuh akar terlebih dahulu. Akarnya akan tumbuh ke bawah. Kalau tidak ditindih, maka akarnya kemungkinan tidak akan tumbuh ke bawah, tidak akan masuk ke bawah, tapi dia akan ke samping sehingga tumbuhnya menjadi kurang baik. Nah, kalau ditindih seperti ini, ketika dia mulai tumbuh, akarnya akan ke bawah sehingga batangnya bisa berdiri tegak nanti. Nah, sudah cukup begitu saja. Kita tunggu sekitar 1-2 hari baru kita lihat lagi. Ini taruh di tempat yang teduh, jangan di bawah sinar matahari. Oke, kita lihat nanti 1-2 hari lagi. Nah, setelah berusia 3 hari, kita lihat bahwa benih kacang hijau itu sudah tumbuh seperti ini. Ini bisa mulai kita taruh di bawah sinar matahari. Tidak perlu lama, hanya sekitar 2-3 jam per hari cukup ya, sambil kita beri air sedikit untuk tambahan supaya tidak kering. Kita bisa pakai botol aqua yang kita lubangi kecil, kita beri air, tidak perlu banyak-banyak, seperti ini. Kelihatan bagus sekali ya, ini tumbuhnya bagus sekali. Lihat, berdiri tegak dan mulai ujung-ujung daun awalnya mulai tumbuh ya, seperti ini. Atau yang benih kangkung tadi sudah tumbuh seperti ini. Ini sekitar usia 6 hari seperti ini ya, bagus sekali tumbuhnya. Tidak pakai pupuk ini teman-teman,
hanya pakai air dan pakai media tadi seperti ini. Ini sudah bisa kita panen, nanti kita akan panen ya. Ini kangkung. Jadi mudah sekali teman-teman yang tidak punya lahan, misalnya kos atau hanya tinggal di apartemen, bisa juga melakukan ini. Ini bisa, kalau untuk satu orang bisa satu piring kangkung, satu piring pakai bumbu pecel, wah sudah bisa enak sekali makan satu piring. Oke, nanti kita lihat bagaimana panennya ya.